Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, para guru di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan membahas lagi tentang ya sekitar lika-liku pendaftaran pendidikan guru penggerak lah. Bagi yang baru berkunjung, perkenalkan, nama saya Rifki Ramadhani. Saya adalah seorang guru olahraga di SDN 017 Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dan kebetulan saya juga lulusan dari guru penggerak angkatan 8 yang lulus di bulan Desember kemarin di tahun 2023. Video ini saya buat akan berharap ya, dengan adanya video ini teman-teman yang sekarang mengikuti seleksi guru penggerak atau berniat untuk mengikuti seleksi guru penggerak itu bisa terbantu nanti pada saat mengikuti jalannya pendidikan, jalannya tes itu teman-teman bisa terbantu, karena hal-hal yang saya sampaikan ini adalah hal yang sudah pernah kami lakukan, dan tentunya apa-apa kesalahan yang dulu kami lakukan itu jangan sampai terulang lagi di teman-teman nantinya. Baik, untuk topik video kali ini adalah saya agak menarik nih ya. Jadi di thumbnail saya tulis ada 7 hal yang membuat kita tidak lulus saat pendidikan guru penggerak. Nah, ada 7 hal yang bisa membuat kita itu tidak lulus pada saat pendidikan, pendidikannya ini sudah masuk pendidikannya ya teman-teman ya. Masuk pendidikannya itu apa aja sih kira-kira yang membuat kita tuh bisa tidak lulus. Nah, ini harus teman-teman hindari ya, harus teman-teman hindari 7 poin ini supaya pada saat pendidikan guru penggerak nanti teman-teman itu bisa lulus dengan nilai yang maksimal. Baik, langsung saja. Hal pertama itu yang bisa membuat kita tidak lulus itu, yang urutan paling penting itu adalah absensi ya. Absensi, kehadiran itu jangan sampai di bawah 80%. Jadi perhitungan rincinya itu adalah jangan lebih ya, kita itu tidak hadir jangan lebih dari 4 kali dari jumlah keseluruhan pertemuan itu sekitar 38 pertemuan. Ada pertemuan ruang kolaborasi dengan fasilitator, ada elaborasi dengan instruktur nasional, terus itu juga ada lokakarya. Nah, dari ketiga itu, baik itu yang online ataupun offline, jangan sampai tidak kita hadiri, dan total keseluruhannya itu jangan sampai lebih dari 4 kali kita tidak hadir dari ketiga kegiatan itu. Ya minimal ya kalau 1 kali 2 kali ya masih aman lah gitu. Tetapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan ya, seperti angkatan kami itu pernah ada yang sakit. Nah, tapi lulus cuma dengan keterangan dokter yang sangat bisa menjelaskan bahwa dia tidak hadir itu ada alasan yang kuat gitu. Nah, yang penting pada intinya kita jangan sampai kehadiran itu kurang dari jangan sampai lebih dari 4 kali tidak hadirnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang perlu teman-teman hindari itu adalah tidak tepat waktu pada saat mengirim tugas di LMS. Nah, ini bahaya karena di LMS itu ada due date-nya. Nah, due date itu kalau sudah lewat itu bisa tertutup. Walaupun bisa dibuka lagi oleh fasilitator. Fasilitator itu nanti akan berkoordinasi dengan bagian BGP ya. Tetapi itu prosesnya agak lama, dan tentunya itu akan mengurangi nilai kita karena kita tidak tepat waktu mengumpulkan tugas di LMS tadi. Jangan khawatir, biasanya tugas-tugas due date-nya itu waktunya itu tidak terlalu mepet gitu. Jadi kita masih bisa untuk mengajar, masih bisa untuk melakukan hal-hal lain, dan tugas-tugas itu pun juga tidak terlalu sulit gitu. Yang penting jangan sampai due date-nya itu lewatnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita dalam pendidikan guru penggerak ini kita jangan menganggap remeh pendidikan ini. Artinya jangan kita anggap cuma pendidikan guru penggerak ini hanya sambilan atau keterpaksaan ikut, jangan. Jadi lakukanlah dengan sepenuh hati ya. Pendidikan guru penggerak ini lakukan dengan sepenuh hati, dengan konsentrasi yang penuh, perhatian yang penuh, agar semua prosesnya nanti bisa kita lalui dengan mudah dan ikhlas. Yang keempat ya, hal yang perlu Bapak Ibu hindari pada saat pendidikan guru penggerak itu adalah tidak mengerjakan pretest dan posttest. Nah, ini di setiap modul ya, setiap masuk modul itu di awal kita akan melakukan pretest, terus itu nanti di akhir juga kita akan melakukan posttest. Jangan sampai kita kelupaan ya, misalnya saking sibuknya nih ada banyak kegiatan yang lain, akhirnya kita lupa ada pretest dan posttestnya. Nah, itu juga ada due date-nya. Ya, kalau kita tidak mengikuti pretest dan posttest itu akan banyak sekali nilai kita akan berkurang nantinya, dan tentu mempengaruhi terhadap kelulusan. Yang kelima itu yang perlu kita hindari adalah plagiat
plagiarisme ya, plagiat ya, copy paste. Nah, jangan terlalu ya, copy paste ya boleh ya. Saya juga pada saat pendidikan guru penggerak juga sering melakukan copy paste, tetapi jangan kita copy paste punya orang sepenuhnya 100%, jangan ya. Jadi perlu kita amati, kita tiru, kita modifikasi ya menggunakan ilmu ATM lah. Jadi jangan kita ambil punya orang blek semuanya seperti itu, kita tinggal ganti nama, jangan. Kita amati dulu, kita sesuaikan dengan keadaan sekolah kita, apakah sesuai, apakah tidak, dengan kebiasaan-kebiasaan kita, apakah sesuai, apakah tidak, itu bisa kita rubah di situ. Jadi jangan sampai copy paste itu dari awal pendidikan guru penggerak sampai akhir kita copy paste aja punya teman ya. Jangan, itu bisa ketahuan dan akibatnya akan fatal ya kepada kita nanti. Yang keenam nih, supaya pada saat pendidikan guru penggerak itu kita bisa mudah lulusnya, mudah menjalaninya, itu kuncinya adalah kita jangan terlalu cuek ya. Kita jangan terlalu cuek dengan Pak fasilitatornya, jangan terlalu cuek dengan pengajar praktiknya, jangan terlalu cuek dengan teman-teman sekelompok kita, jangan ya. Kalau bisa tuh kita teman kelompok kita tuh kita rangkul semua, kita jalan komunikasi dengan baik supaya pada saat ada tugas-tugas itu kita bisa mengerjakannya itu bersama-sama. Ya harus saling komunikasi lah. Begitu pula dengan fasilitator dan pengajar praktiknya. Jangan setelah fasilitator itu selesai melaksanakan presentasi lalu kita tidak kenal sama beliau, atau kita tidak pernah secara pribadi menchat masalah apa yang kita hadapi di LMS, itu jangan. Terus sama pengajar praktik juga jangan terlalu cuek, apalagi sombong ya dengan pengajar praktik. Kadang kan ada pengajar praktik itu mungkin dia itu si junior kita, misalnya jadi pengajar praktik kita, lalu kita merasa lebih baik dari dia, jangan. Jadi kita harus saling berkomunikasi dengan baik dengan fasilitator, pengajar praktik dan teman-teman calon guru penggerak di pendidikan kita itu. Jangan terlalu cuek. Dan yang terakhir nih, supaya kita bisa lulus pada saat pendidikan guru penggerak itu adalah jangan jadi orang yang penyendiri. Nah, itu juga penting ya. Jangan suka apa-apa sendiri, itu merasa wah aku ini bisa aja ngerjakan sendiri, nggak perlu bantuan orang lain, jangan ya. Jadi rajinlah bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di pendidikan guru penggerak itu tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kepada fasilitator, kepada teman, kepada PP juga harus rajin menjalin komunikasi. Nah, mungkin itu aja 7 hal yang membuat kita bisa lulus atau bisa mudah menjalani pendidikan guru penggerak itu. Dan perlu kita hindari juga hal-hal negatif yang ada di poin-poin yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai kita lakukan, jangan sampai kita praktekkan, supaya kita nantinya bisa sukses menjalani pendidikan guru penggerak. Mungkin itu aja kawan-kawan, nanti ketemu lagi di video berikutnya, atau kalau ada yang kurang jelas itu bisa ditulis di kolom komentar, nanti saya akan bantu menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan tanyakan kepada teman-teman yang lain dari pertanyaan Bapak Ibu yang lainnya. Semoga bermanfaat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.